Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Sebuah rencana kecil. Bab 7146 sampai bab 7150. Saat ini, Chen Zimin tidak menyadari apa yang istimewa dari dokter Tiongkok yang memakai topeng di depannya. Dia merasa dengan pangkatnya, meskipun pimpinan rumah sakit ini datang, dia tetap harus bersujud padanya. Adapun manajer ruang gawat darurat kecil di sini, dia hanya ingin mencari kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri dan menjilatnya. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius Ye Chen di depannya. Ye Chen tersenyum tipis saat ini dan berkata kepada Chen Zimin, "Halo Tuan Chen, saya orang yang bertanggung jawab di unit gawat darurat. Kami di sini terutama untuk mencari keluarga pasien. Apakah Anda anggota keluarga pasien?" Chen Zimin mengangguk dan berkata dengan arogan, "Dia adalah asisten saya, dan saya adalah anggota keluarganya. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Itu saja Tuan Chen, karena Anda seorang yang terhormat tamu rumah sakit kami. Untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuan Chen, kami memutuskan untuk memindahkan pasien ini ke bangsal VIP di lantai paling atas, yang jauh lebih besar dan memiliki fasilitas lengkap serta lebih nyaman bagi Anda dan teman Anda menemanimu." Saat dia berbicara, Ye Chen melambaikan tangannya ke arah pria paruh baya tanpa ekspresi di dalam, sepertinya menyapa dengan penuh perhatian. Dia tahu orang itu adalah Paman Zongyong. Terlebih lagi, Paman Zongyong tidak mengandung energi spiritualnya sama sekali. Ini juga karena Ye Chen telah menggunakan metode mental energi spiritual yang terkendali. Paman Zongyong tidak melihat adanya kelainan, jadi dia tidak terlalu berhati-hati. Paman Zongyong sangat bangga sehingga dia bahkan tidak meremehkan Chen Zimin. Jadi bagaimana dia bisa meremehkan Ye Chen yang berpakaian seperti dokter di depannya? Jadi dia mengabaikan tawaran Ye Chen sama sekali. Chen Zimin tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen datang ke sini untuk memindahkan asistennya ke bangsal VIP. Dia secara khusus meminta ketua untuk mengaturnya, dan kemudian meminta dokter untuk menugaskan asistennya ke lantai ini, mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi dalam keadaan apapun. Jadi dia berkata dengan tenang, "Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak perlu mengganti bangsal. Kondisi di sini tidak buruk, dan tidak ada masalah dengan perawatan kami di sini. Silakan kembali." Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Don, jangan khawatir Tuan Chen. Lingkungan VIP di lantai atas jauh lebih baik daripada di sini. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami akan mengatur seseorang untuk membantu Anda berpindah lingkungan. Dan juga akan ada orang yang berdedikasi untuk membimbingmu." "Tidak dibutuhkan," Chen Zimin berkata dengan tidak sabar. "Jika tidak ada yang lain, silakan keluar dan jangan ganggu istirahat pasien." Melihat dia sedikit marah,
Ye Chen sengaja merendahkan suaranya dan berkata tanpa daya, "Tuan Chen, sejujurnya, situasi di bangsal kami di lantai ini cukup istimewa hari ini." Setelah mendengar ini, Chen Zimin menatap Ye Chen dengan waspada dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Apa situasinya istimewa?" Ye Chen dengan cepat menjelaskan, "Tuan Chen, Anda tidak tahu sesuatu. Ada seorang tahanan yang tinggal di bangsal 1701, dan dia adalah seorang tahanan yang mendapat perhatian yang relatif tinggi dalam 2 hari terakhir. Dia dijaga oleh FBI." Chen Zimin terkejut ketika mendengar ini. Dia menurunkan kewaspadaannya terhadap Ye Chen sendiri, karena apa yang dikatakan Ye Chen adalah situasi sebenarnya yang telah dia pelajari. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa hubungan tahanan itu dengan kita? Apakah kita akan menghalangi mereka di sini?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, penanggung jawab FBI punya sangat menghormati kami. Persyaratan yang jelas adalah membersihkan bangsal di lantai 17 sebanyak mungkin dan memindahkan pasien ke lantai lain. Untuk pasien yang tidak dapat dipindahkan, jumlah perawat harus dibatasi secara ketat, dan hanya 1 kerabat yang boleh dipindahkan diperbolehkan menemani mereka." Ye Chen sengaja membebaskan Zhou Liangyun. Kebenaran FBI adalah menggunakan penampilan paling tulus untuk menipu Chen Zimin dan Zhong Yongbo. Tujuannya adalah untuk memisahkan kedua orang secara fisik. Hanya dengan memisahkan mereka kita bisa mengalahkan mereka satu persatu. Oleh karena itu, dia sengaja keluar dari FBI dan membuat apa yang disebut persyaratan yang sebenarnya tidak ada. Namun, dengan kebenaran yang diungkapkan sebelumnya, kebohongan tersebut kemudian tampak sangat dapat dipercaya. Chen Zimin dan Paman Zongyong bahkan tidak berdiskusi. Mereka berdua merasa Ye Chen pasti mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga merasa bahwa FBI harus membatasi secara ketat jumlah orang yang mendampingi pasien untuk mengurangi potensi risiko sebanyak mungkin. Persyaratan ini beralasan dan meyakinkan. Namun, Chen Zimin tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Meski pada awalnya dia merasa Paman Zongyong mungkin tidak bisa berdamai dengannya, namun kesempatan untuk berkontribusi sudah ada di hadapannya. Jika ada satu orang yang benar-benar harus pergi, itu pasti dia. Kalau begitu, jika hal ini terjadi, bukankah kreditnya akan sangat terdilusi? Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Jika mereka datang kepadaku, aku akan berkomunikasi dengan pemimpin mereka dan tidak akan mempersulitmu." Ye Chen buru-buru berkata, "Tuan Chen, ini tidak baik. Persyaratan dari FBI sangat jelas. Jika kalian berdua tidak mau berpisah, Anda tidak punya pilihan selain pindah ke bangsal di lantai lain." Saat dia berkata, dia sengaja mengusulkan sebuah rencana. "Baiklah, Tuan Chen, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini akan diatur di bangsal di lantai 16 dekat lift.
Anda hanya perlu berjalan beberapa puluh meter dan Anda akan dapat berganti pakaian dengan cepat. Setelah mendengar ini, Chen Zimin, Xiu Suzu, segera berkata, "Tidak, asisten saya baru saja terluka. Anda pasti tidak dapat menyiksanya dalam situasi ini." Ye Chen dengan sengaja mengeluarkan catatan medis darurat asisten dan berkata, "Tuan Chen, asisten Anda sebenarnya tidak sakit parah. Anda bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi atau pulang untuk memulihkan diri. Anda harus berpikir, jika tidak berhasil, saya dapat mengatur beberapa dokter dan perawat untuk mengawasinya 24 jam sehari di rumahnya. Suasana hati orang yang terluka dan kecepatan pemulihan di rumah pasti akan jauh lebih baik daripada di rumah sakit." Chen Zimin sedikit kesal dan segera berkata, "Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Bukan, saya mengatakan yang terluka tidak dapat disiksa. Dia ada di bangsal ini dan tidak akan pergi kemanapun." Melihat dia menjadi marah, Ye Chen hanya bisa berkata tanpa daya, "Tuan Chen, jika pasien tidak pergi dari sini, salah satu dari Anda atau pria di belakang Anda harus pergi dulu. Ini adalah perintah fatal dari FBI. Jika Anda menolak bekerja sama, maka saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan membiarkan mereka mengikuti Anda." Dikomunikasikan. Brengsek. Chen Zimin mengertakkan gigi dengan marah. Dia tidak menyangka Ye Chen tidak akan memberinya wajah apapun, dan bahkan akan mengatakan yang sebenarnya kepada FBI. Meskipun mereka sangat populer di New York, semua orang tahu bahwa reputasi kepolisian New York dan FBI sedang dalam krisis besar. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa Peter Zhou tidak akan mendapat masalah lagi. Jadi jika mereka melawan mereka, mereka pasti akan melakukannya. Dia juga tidak akan memberi dirinya kesempatan. Paman Zongyong di sebelahnya untuk sementara tidak punya ide bagus, apalagi langsung mengambil tindakan terhadap FBI, sehingga situasinya saat ini sangat pasif. Zong Yongbo tidak meragukan perkataan Ye Chen. Dia telah mengetahui bahwa setidaknya ada 10 atau 20 agen FBI di sekitar Peter Zhou, dan mereka semua adalah agen FBI dengan peluru tajam. Masuk akal bagi mereka untuk mengedepankan persyaratan keamanan untuk rumah sakit jika Chen Zimin. Jika Anda terus menolak bekerja sama, jika Anda benar-benar menarik FBI, itu pasti akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Paman Zongyong berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Chen, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Saat ini sedang dalam masa sulit di New York. Sebaiknya kita tidak mendapat masalah dengan FBI. Saya akan melakukannya menemanimu di sini. Sebaiknya kau kembali dan istirahat lebih awal." Bersambung.